kita tahu bahwa hidup kita ini sebenarnya cuma dua prinsipnya, yaitu adalah uang masuk dan uang keluar. Pendengar KPFM, seperti Shirley katakan di awal tadi, kita akan berbincang langsung dengan Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Hari ini kita akan ngobrolin tentang cara merdeka finansial. Yo, selamat pagi Mas Ryan. Halo, selamat pagi Mbak Shirley, selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Merdeka. Oh siap. Kemarin 10:17, ini Kak hormat dan ini Kak sikap sempurna nih. Iya dong, terus? Oh masih siap. Gak apa-apa, pengen tanya aja. Ngetes ya Mas? Ngetes ya? Dulu. Wih, di Balikpapan ada pergelaran yang luar biasa Mas. Ada digelar bendera merah putih yang besar banget di perempatan perumahan Balikpapan Baru. Wah, itu keren banget. Cukup mengharu biru. Iya. Yang melihatnya. Tapi nggak cukup hanya yang namanya semangat merdeka kalau finansialnya nggak merdeka. Wah, ini yang vital lagi kan, masalah keuangan itu sensitif gitu kan. Iya, baik. Ini juga yang selalu menjadi PR gitu kan. Kok susah bener ya menuju merdeka secara finansial itu, padahal ada penghasilan gitu kan. Cuman mungkin penghasilan juga ada yang nggak menentu, nggak mesti tiap bulan dapat ya kan. Nah, kita mulai dari mana dulu nih? Cara merdeka finansial, Mas Ray. Iya, saya mencari jawaban ini di dalam hidup saya ya. Saya itu langsung mengenal testimoni dunia, mengenal dunia investasi itu sebenarnya lebih lama daripada mengenal dunia keuangan. Loh, kok rada aneh ya? Ada yang salah statementnya. Iya. Naik kelas duluan. Iya, ini ibaratnya belajar lari dulu lupa belajar jalan gitu ya. Jadi saya mengenal dunia investasi itu seperti saham gitu ya. Itu saya secara instrumen itu lebih dulu. Jadi di tahun 2004 itu saya sudah mulai. Tapi kalau awalnya dari mana sih Mas? Oh saya itu karena saya itu salah jurusan. Saya itu cari uang sendiri gitu ya. Dan saya dagang, punya uang. Saya rasa kok kayaknya saya deposito nggak puas ya gitu ya. Akhirnya ya mulai berkenalan dengan dunia saham, reksadana, itu luar biasa loh anak muda. Iya, cuma ada hal yang salah sebenarnya. Karena pondasi saya itu tidak kuat, tidak kokoh, tidak bagus. Sehingga ketika kita berbicara dengan merdeka finansial atau disebut, ya kalau merdeka itu kan adalah suatu hal yang membuat kita ini bebas untuk bisa terhadap diri kita gitu ya. Bahwa kita tidak diatur oleh orang lain ya. Kadang-kadang diatur itu perlu, tapi ada suatu kemerdekaan kita untuk memilih. Itu yang penting gitu ya. Itu dalam versi dan filosofi saya ya. Nah, jadi saya kalau ditanya mengenai lebih mulai sadar mengenai perlunya mengenal keuangan yang strukturnya yang bagus, kokoh, itu baru sekitar 2008 ke 2009 ketika resesi terjadi di tahun tersebut. Gitu ya. Tapi jujur saja, karena pada saat itu saya secara struktur keuangannya ngawur, yaitu hutangnya banyak gitu ya. Ini orang punya hobinya mengakui dosa sendiri itu lebih bagus daripada ngebacain dosa orang lain, itu lebih parah. Jadi di tahun tersebut saya nggak bisa berbuat banyak karena struktur keuangan itu tidak gampang untuk di otak-atik. Contoh sederhana begini, misalnya kita lagi punya hutang yang sangat banyak. Kita sadar, oh salah nih. Iya, tapi tetap nggak bisa selesai kan, karena tahu doang. Iya, saya tahu salah, saya punya hutang banyak nih. Nah, terus tapi memperbaiki itu kadang perlu waktu yang banyak ya. Betul. Apalagi hutang itu kan bukannya dengan tahu salah tiba-tiba saya telepon bang, hello bang, sorry ya saya berbuat salah dengan berhutang. Kita selesaikan aja sekarang. Iya, bayar sini lu. Dia bilang, enak aja pakai mau selesaikan. Gitu. Itu nggak ke sana gitu. Jadi mungkin 2011, 2012 itu triggernya ya kalau dari saya. Itu mungkin setelah saya punya anak. Anak saya
Saya punya anak mulai kapan? Jadi lupa juga. Anak saya kan kelahiran tahun 2013. Jadi 2012-an sudah mulai bisa menata 2013. Jadi sebenarnya perjalanannya itu panjang. Nah, akhirnya dari apa yang saya alami itu, mungkin kalau saya boleh memberikan suatu resep bagaimana caranya agar kita ini merdeka secara finansial. Iya. Pertama itu kita tahu bahwa hidup kita ini sebenarnya cuma dua prinsipnya. Yaitu adalah uang masuk dan uang keluar. Oke, pengeluaran, penerimaan, pengeluaran. Nah, nggak melulu bicara mengenai investasi. Kalau kita ini mau menyelesaikan masalah pendapatan dan pengeluaran. Jadi, pertama kali yang kita perlu ketahui, sebenarnya posisi pendapatan dan pengeluaran ini seperti apa sih komposisinya? Apakah ada pendapatan, atau tidak ada pendapatan? Iya dong, kan tadi Mbak Sherry juga bilang, gimana nih kalau sekarang kita dalam keadaan seperti ini lagi tidak memiliki pendapatan tidak menentu, itu berarti bisa tidak memiliki pendapatan, betul? Betul. Nah, tapi terlepas daripada itu, kita harus sadar pengeluaran itu pasti. Iya. Menarik toh, ketika kita bicara yang namanya pendapatan tidak pasti, nggak mungkin orang hidup di dunia ini pengeluaran nggak keluar, nggak mungkin. Kita bicara mengenai pendapatan dan pengeluaran, secara gampang kita dapat katakan pendapatan kita tidak adanya ya kepastian, tapi pengeluaran kita itu pasti akan keluar. Iya, betul. Sampai di bagian ini mungkin statementnya sudah cukup jelas bahwa artinya adalah pengeluaran itu pasti, pendapatan tidak pasti. Itu kita tentukan dulu posisinya. Pahitnya di situ ya, Mas. Baik. Nah, lalu setelah itu kita bisa, saya ini pendapatannya nggak pasti, nggak apa-apa, tapi pendapatan itu bisa di rata-rata. Per 3 bulan kira-kira sekian, per 1 tahun kira-kira sekian, nggak apa-apa. Nanti dari situ kita nanti bisa berpikir lebih jauh. Tapi yang jelas itu sadari dulu posisi pendapatan dan pengeluaran kita. Nah, setelah kita mengetahui dan menyadari, yang paling bagus itu bukan mengetahui saya, tapi memiliki suatu kisaran ya, gitu ya. Nah, setelah punya kisaran itu, sekarang kita berbicara mengenai posisi pendapatan dan pengeluaran kita ini posisinya seperti apa. Jadi pendapatan pengeluaran, misalnya yang paling bagus, pendapatannya lebih besar sekali dibandingkan pengeluaran. Yang mana ini adalah cukup langka, ya. Yang sangat umum adalah yang pengeluaran besar sekali dibandingkan pendapatan. Jadi pengeluarannya lebih besar jauh daripada pendapatan. Nah, yang begini itu yang disebut dengan strukturnya belum benar. Nah, yang mungkin orang bilang, tenang aja lah, pendapatan saya sama dengan pengeluaran, saya masih aman. Kan logikanya begitu ya? Kita akan jawab nih. Pertama, yang pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, ini udah bahaya dah. Udah lampu kuning ya, Mas ya? Nggak bisa, ini menurut saya sudah merah. Sudah merah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena bagaimana caranya kita menyelesaikan pengeluaran kita setiap bulannya? Berarti jawabannya adalah pakai apa tuh? Selama ini saya gini, pengeluaran saya 1.000, pendapatan saya 500. Saya pertanyaan gini, bagaimana menyelesaikan 500-nya? Iya. Lah jawabannya pasti dengan hutang. Karena akan selalu, dan bahayanya bulan depan dia akan melakukan masalah yang sama loh. Pengeluarannya 1.000, pendapatannya 500. Bagaimana hutang? Berarti hutangnya udah 1.000 loh. Iya, akan jadi kebiasaan ya, Mas ya. Iya, akhirnya posisi inilah yang disebut dengan gali lubang dan tutup lubang. Jadi ini adalah struktur yang paling bahaya dalam kalau kita mau mencapai kemerdekaan finansial. Betul-betul dipastikan pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan gitu ya. Iya, terus pertanyaan gimana Ryan kalau ternyata saya itu secara struktur udah kayak begini? Pertama, sadar itu bagus. Karena banyak orang yang nggak sadar. Iya. Pokoknya dia, saya pokoknya kerja dengan keras. Ya boleh saja. Kan namanya kerja keras, masa ada yang salah kan nggak salah. Tapi kurang cerdas. Kenapa? Karena sudah keras tapi nggak menghasilkan apapun, itu namanya sia-sia loh. Iya, wasting everything gitu ya. Betul. Apakah kita menuju ke suatu titik terang atau kita berputar-putar dalam suatu itu loh, kayak rodanya hamster itu loh. Hamster itu kan yang tikus kecil itu kan. Iya. Itu kan kita di dalam roda lari terus. Kita pengen tanya sama si hamster itu, ngapain sih kamu lari? Saya juga bingung, Pak. Nggak ada yang ngejar padahal ya. Karena nggak ada yang ngejar, tapi kenapa kamu lari terus? Iya, saya lama-lama capek juga, tapi nggak ada hasil. Gitu. Nah,
Jadi ketika banyak yang tidak sadar, jadi posisi yang paling bagus buat step dasar kemerdekaan finansial itu adalah mencari posisi. Yang kedua adalah sadari kalau Anda dalam kondisi apapun. Gitu loh. Ini sama kayak orang sakit. Kalau orang sakit itu banyak orang yang, aduh saya nggak mau periksa ke dokter. Kenapa? Karena saya takut saya ketahuan sakitnya. Saya bilang, ini berarti kan posisinya sama ya. Kenapa? Sedini mungkin kita tahu, sedini mungkin biayanya akan lebih kecil loh. Yes, betul. Loh iya, lo kan penyakitnya baru gampang diselesaikan, ke penyakitnya makin hari makin besar ya. Secara otomatis kan akan semakin susah disembuhkan dan akan semakin banyak biaya yang akan kita keluarkan, betul nggak? Betul, sama. Lo kan hutangnya baru 500 tadi lumayan, begitu hutangnya 1000 makin susah diselesaikan. Iya kan? Kalau sekarang sudah jadi 10.000, di mana pendapatan cuma 500, berapa lama Anda mau selesaikan? Ya jadi sadar dulu. Nah, sekarang posisi ketiga. Loh Ryan, kalau yang pendapatan sama dengan pengeluaran ini bagus dong. Iya, bagus sekarang. Tapi dalam jangka waktu tertentu pasti nggak bagus. Loh, kok bisa nggak bagus? Hebat banget bisa begini, logikanya begini. Saya mau tahu, biasanya kalau kita naik gaji itu rata-rata berapa sih, Mbak Jari? Paling 100 ribuan lah. Berapa persen biasanya kalau kayak gitu? Mungkin 10% gitu? Iya. 10%. Pertanyaannya begini sekarang. Kalau kita bicara dengan 10% gitu, apakah pengeluaran kita setiap tahun yang kita ini sudah dengan kondisi yang sama, kita tetap makan sehari 3 kali, berapa biaya yang mengalami kenaikan? Apakah, jangan ngomong nominal ya, kita ngomong persentase. Apakah sama-sama 10%? Apakah 5%? Oh, bisa lebih. Nah, biasanya secara praktisnya adalah, best praktisnya adalah pendapatan secara persentase kita itu tidak lebih tinggi dibandingkan pengeluaran secara persentase kita kenaikannya. Iya. Artinya, kalau kita saat ini pendapatan sama dengan pengeluaran, secara persentase pengeluaran naik 20%, pendapatan naik cuma 10%. Sebenarnya kita kan sudah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan tahun depan, betul nggak? Betul sekali. Nah, jadi pendapatan sama dengan pengeluaran itu adalah bahayanya. Hari ini kelihatan santai aja, aman, tenang aja, beres. Ya, nanti tahun depan, saya kok makin berat ya? Loh, saya kok makin berat ya? Bukan makin hari makin ringan loh. Iya. Usia bertambah. Nah, pertama, usia bertambah, tapi biasanya adalah kita tidak ngapa-ngapain pun persentase pengeluaran kita lebih tinggi, lebih cepat naiknya. Yang kedua, hampir mustahil orang yang makin tua pengeluarannya makin kecil. Iya. Loh, bagaimana caranya menyelesaikan misteri kata-kata pengeluaran makin tua makin besar pengeluarannya? Begini, di kita itu adalah negara yang produktif. Jadi bukan aging country. Jadi ketika kita itu punya pengeluaran stabil, anak kita itu tidak stabil, makin besar. Contoh, anaknya masuk TK, sama anaknya masuk SD, sama anaknya masuk SMP, emang biayanya makin kecil tuh si anak itu. Makin gede dong. Dari uang sekolah. Betul. Dari uang jajan mungkin hari ini ya banyak yang setengah senang juga anaknya di rumah gitu ya. Wah, biaya jajannya saya bisa ngatur di bisa rumah. Bisa di-saving. Gitu. Meskipun masalah selanjutnya adalah saya mabok ngajarin anak saya. Nah, selalu ada trade off dalam kehidupan kita ya, salah satunya itu. So, kita harus sadar bahwa pengeluaran kita masa yang akan datang akan lebih besar. Kalau kita tidak sadar bahwa sekarang sudah besar. Kita tidak bisa mengendalikan. Kita tidak sadar, tanda kutip ya, termanipulasi. Ya, ini berarti ketidakkemerdekaan kita untuk memilih ya. Kalau manipulatif itu kan adalah A dan B, kita selalu diarahkan untuk A. Itu walaupun kita dikasih pilihan B, tapi kok kayaknya B-nya nggak pernah bisa dipegang. Nah ini kejadian. Nah, jadi ketika kita ini sudah berbicara mengenai fondasi yang baik, ternyata pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, bahaya. Yang kedua, pendapatan sama dengan pengeluaran, itu bahaya juga, tapi nanti bahayanya Anda termanipulasi. Kayaknya kok saya bisa menjadi lebih ringan dengan bekerja, makin hari makin berat hidup saya gitu. Itu karena posisinya pendapatan setara pengeluaran. Nah, setelah itu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran juga bahaya. Nah, terus gimana sih, Ryan? Pendapatan lebih kecil bahaya,
pendapatan sama dengan pengeluaran bahaya. Iya. Pendapatan lebih besar dari pengeluaran juga bahaya. Kok bisa bahaya? Tadi kan sudah dinyatakan bahwa 2 pilihan pertama jelek. Berarti pilihan ketiga biasanya bagus dong. Nah, ini dia. Tidak. Kalau tidak jelas secara besaran berapa pendapatan lebih besar dari pengeluarannya. Oh, pendapatan saya lebih besar daripada pengeluaran 1%. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena di masa yang akan datang adalah statementnya Mbak Sherly tadi bahwa kita punya usia akan bertambah. Yeah. Orang pada akhirnya tidak bisa bekerja terus-menerus. Orang pada akhirnya akan memiliki penurunan produktivitas. Ya, ada masa pensiun, ya kan? Ketika produktivitasnya turun, tapi ada anaknya yang masih semakin tinggi kebutuhannya untuk biayanya, dia tidak bisa kejar. Sehingga persentase yang gapnya kecil, yang misalnya cuma 1%, itu tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa di kemudian hari. Jadi kalau secara struktur pendapatan itu biasanya antara pengeluaran nih, kita sekarang kembali lagi ke pendapatan pengeluaran, itu biasanya pengeluaran kita itu harusnya tidak lebih dari 50% dari total pendapatan kita. Oke. Kalau tadi cuma 1%, artinya kan 99% selesai untuk hubungan hari ini. Yang 1% yang sisa, benar nggak? Iya. Itu bahaya. Nah, jadi pendapatan itu yang bagus adalah pengeluaran itu kurang dari 50%. Jadi kalau pendapatannya 5 juta, pengeluarannya itu 2,5 juta maksimum. Oke, lebih dari itu udah bahaya ya Mas ya? Iya, lebih dari itu biasanya strukturnya akan rusak seiring waktu berjalan. Oke. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang pendapatan saya 100% Pak, oke bagus. Pengeluaran saya cuma 1% dari pendapatan saya. Wah, sakti nih. Sakti mandraguna ini. Gitu. Tapi idealnya itu adalah yang 50%. Jadi sebisa mungkin tekan. Iya. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah sadar dengan komposisi ini, maka PR-nya kita adalah di posisi berapa pendapatan Anda dengan pengeluaran? Posisinya. Oke. Kalau berpikir untuk merdeka finansial, itu tidak bisa menekan di bawah 50%, masalahnya akan besar di kemudian hari. Tapi seperti biasa, Pak, kalau saya tidak dalam posisi gimana? Sadari dulu lumayan. Iya. Jadi kan dengan kita sadar, itu kita tahu kita mesti ngapain. Betul. Iya, sama kayak kita ini kan sebenarnya gini. Ini kalau bahasa teknisnya itu disebut dengan namanya adalah financial ronsen. Di ronsen itu kita tuh sedang melakukan financial check up atau financial ronsen. Iya. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke rumah sakit gitu ya, saya bilang, aduh dokter saya ini sakit. Dokternya bilang, iya kamu sakit apa? Oh saya sakit dokter. Iya sakitnya di mana? Saya sakit dokter, ini gimana nih pasien nih? Emang saya ini ahli segala tahu semua hal, sampai sakit kita nggak dikasih tahu. Yang penting adalah kita tahu dulu. Jadi ketika kita tahu sakitnya, kita tahu bagaimana cara mengobatinya. Oke. Jadi financial check up atau financial ronsen ini adalah untuk mengetahui posisinya terlebih dahulu. Yes. Nah, setelah itu bagaimana cara memperbaikinya? Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp.
Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.